Selamat datang kembali di episode kedua. Kita berada di program baru dari Tribun Ambon. Ya, kita menuju ke Tribun Ambon Podcast. Halo, selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon dalam acara kesayangan Anda, Tribun Ambon Podcast. Dan di saat ini Tribuners, kita akan membahas soal BPOM Ambon. Meski kemajuan teknologi saat ini sudah berkembang begitu pesat, namun tak bisa kita pungkiri masyarakat kadang masih secara sengaja maupun tidak sengaja mereka mengkonsumsi obat, makanan maupun minuman yang tidak aman. Nah, untuk menjamin masyarakat bagaimana bisa mengkonsumsi makanan, minuman, dan obat yang aman, nah itu perlu dilakukan namanya pengawasan. Nah, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang punya tugas untuk memastikan masyarakat ini bisa secara aman, baik hal dalam mengkonsumsi makanan maupun obat-obatan. Lalu, bagaimana sih BPOM Ambon menjalankan fungsi dan tugasnya di Maluku? Bersama ini kita akan bahas dengan Kepala BPOM Ambon, Pak Tamran Ismail SSI MP. Selamat sore, Pak. Selamat sore Pak Jenderal, dan selamat sore semua para pemirsa Tribuners yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Nah, Tribuners, untuk Anda ketahui Pak Tamran ini baru saja bertugas di Ambon. Nah, bagaimana kesannya selama sepekan ini, Pak? Oke, baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah hari ini saya bisa berada di sini berdasarkan tugas yang diberikan oleh pimpinan, amanah yang diberikan kepada kami. Jadi sebelumnya saya di Balai POM di Kupang, tanggal 22 September dilantik mutasi ke Ambon, dan saya berada di Ambon sejak tanggal 5 Oktober. Jadi kurang lebih 8 hari hingga saat ini. Kalau kesannya yang teristimewa adalah GMP-nya ya. Karena di Kupang tidak ada. Itu yang berbeda. Untuk keliling-kelilingnya belum banyak ya, masih seputaran antara kantor dan rumah ya untuk saat ini. Semoga ke depan ada momen-momen kita akan mengeksplor Ambon ya, hampir sama dengan NTT, bahwa daerah kepulauan pasti banyak tempat-tempat indah yang perlu kita kunjungi. Semoga nanti kita akan mengeksplor di Ambon atau Maluku ini menjadi satu bagian dalam hal pengawasan sekaligus rekreasi atau berwisata gitu. Ya. My trip, my adventure. Nah, sebenarnya kita akan bahas lebih jauh nih bagaimana fokus pengawasan oleh BPOM di Ambon. Nah, boleh dijelaskan Pak, apa saja fungsi pengawasan BPOM di Ambon atau di secara lebih luas di Maluku ini? Oke, baik. Para pemirsa, ingin saya sampaikan sedikit, perkenalkan sedikit tentang Badan POM. Jadi Badan POM sendiri sebenarnya terbentuk pada 31 Januari 2001. Jadi kurang lebih 22 tahun kita berdiri. Dan sesuai dengan peraturan Presiden nomor 80 tahun 2018, nah Badan POM bertugas melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan ya. Intinya adalah masyarakat yang akan mengkonsumsi obat dan makanan itu harus terjamin ya, seperti itu. Nah, dalam melaksanakan fungsinya, nah Badan POM secara nasional ada di pusat, kemudian di setiap provinsi itu ada namanya Balai Besar POM atau Balai POM, kemudian di kabupaten kota itu ada namanya Lokapom. Jadi kita ada satu instansi pusat, 34 UPT di provinsi, dan 39 di kabupaten kota. Tugas kita yang utama adalah melakukan pengawasan obat dan makanan. Nah, pengawasan obat dan makanan itu kita laksanakan
eh, di intinya adalah kita di produknya, ya. Di awalnya itu adalah di produknya, bahwa produk obat dan makanan ada obat tradisional atau herbal atau jamu dan sebagainya, kemudian ada kosmetik, ada suplemen kesehatan, ada pangan olahan. Jadi ada 5 produk yang harus kita awasi. Kalau obat di dalam itu ada termasuk narkotika, psikotropika dan sebagainya. Itu yang produknya. Kemudian kita melakukan pengawasan itu secara komprehensif. Jadi baik sebelum produk itu beredar maupun produk itu setelah beredar. Jadi sebelum produk itu beredar, kita melakukan pre-market evaluation. Nah, itu artinya bahwa sebelum produk itu beredar, kita harus memastikan bahwa keamanan, mutu, dan khasiat atau kelayanan itu benar-benar sudah bisa dijamin. Nah, biasanya itu kan kalau kita melihat di produk itu kan ada logo BPOM gitu ya Pak? Ya, ada BPOM-nya. Ya Pak. Nah, untuk pengawasan ini fokusnya nih di mana saja Pak? Apakah semua jenis makanan, minuman, dan obat-obatan itu diawasi atau yang memang mengeluarkan produk secara untuk terbuka untuk masyarakat saja? Iya. Jadi tadi saya bilang pre-market. Jadi pre-market itu kita masih di produk itu sebelum beredar. Nah, setelah dia memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat, kemudian Badan POM memberikan nomor izin edar. Nomor izin edar itu nanti yang akan ditempel di label kemasan, menjadi bagian dari label produk tersebut. Setelah itu produk itu baru bisa diedarkan. Kalau belum ada nomor izin edarnya, berarti dia tidak bisa mengedarkan produk tersebut. Nah, untuk produk tadi saya sebutkan ada beberapa ya. Selain pangan olahan, itu produk obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, itu izinnya dari Badan POM. Sehingga kita juga melakukan pengawasan terhadap itu. Kemudian untuk pangan olahan itu ada dibagi atas 2. Kalau pangan secara umum dibagi atas 3. Ya, ada pangan segar seperti ikan, sayur, buah. Nah, itu sesuai dengan kementeriannya. Jadi kalau ikan Kementerian Kelautan Perikanan, kalau sayur buah di pertanian. Jadi bukan ranahnya BPOM di situ. Siap. Kemudian yang kedua adalah pangan siap saji. Pangan siap saji itu seperti pisang goreng, rumah makan, warung, itu Dinas Kesehatan. Kementerian Kesehatan di bawah Dinas Kesehatan. Yang ketiga adalah pangan olahan. Pangan olahan ini adalah yang diproduksi di rumah tangga dan di luar rumah. Kalau di rumah tangga, di dapur, ibu-ibu biasa buat keripik, buat kacang goreng, sebagainya, itu namanya industri rumah tangga. Industri rumah tangga itu izinnya itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Kalau sekarang melalui OSSRBA, melalui online, tapi pengawasnya itu adalah Dinas Kesehatan. Sedangkan Badan POM adalah produk-produk yang diproduksi di luar rumah tadi, di luar dapur. Jadi dia harus tempatnya terpisah dari rumah, itu izinnya baru di BPOM. Di Badan POM. Jadi kita akan memeriksa produk-produk yang izin edarnya dikeluarkan oleh Badan POM. Dinkes melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang izinnya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Seperti itu. Ya, sepenting apa sih fungsi pengawasan ini? Iya, itu sih sangat penting ya. Kalau kita merujuk dari berbagai regulasi yang ada, ya, bahwa produk obat dan makanan itu adalah produk yang langsung berhubungan dengan kehidupan kesehatan dan kehidupan ini manusia. Kita ingat ada di komitmen dari pemimpin dunia melalui hak asasi dunia ya, itu menyatakan bahwa khususnya kalau pangan itu merupakan salah satu kebutuhan dasar dan itu menjadi hak asasi manusia. Yang kedua, melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, bahwa semua produk yang beredar yang akan dikonsumsi oleh masyarakat itu harus dilindungi, dan masyarakat harus mendapatkan produk itu produk yang
aman, bermutu, dan berkhasiat. Itu hak konsumen. Sehingga pemerintah di sini merupakan atau menjadi jembatan antara pelaku usaha dan masyarakat. Seperti itu. Jadi kita harus menjadi di tengah, bagaimana membimbing pelaku usaha supaya mengikuti memproduksi sesuai dengan cara yang benar. Nah, itu akan menjamin produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Seperti itu. Baik Pak. Nah, selama melakukan fungsi pengawasan di BPOM, pernah tidak Pak menemukan ataukah secara lebih umum adakah kendala-kendala yang ditemui dalam fungsi pengawasan? Kemudian bagaimana secara mengatasinya? Kendalanya atau temuannya? Kendalanya dulu ya. Iya Pak. Ya, jadi kendala itu banyak yang kita temukan di lapangan. Yang pertama dari internal dulu. Internal mungkin sumber daya kita. Ya, ini di BPOM Ambon dengan wilayah kerja 9 kabupaten kota. Dari 11 kabupaten kota kita 9 karena 2-nya oleh Lokapom di Kabupaten Tanimbar. Itu kita pisah, mereka ada pengawas sendiri. Nah, itu internal. Nah, kekurangan sumber daya manusia dengan wilayah tersebut. Tapi itu menjadi bukan alasan utama ya. Tapi yang kedua ya sumber daya tadi termasuk ya anggaran dan sebagainya lah. Kemudian yang kedua eksternal nih ya, hambatan yang eksternal terutama terkait dengan tadi wilayah dan sebagainya. Ini Ambon kayak dengan di Kupang hampir sama, wilayah kepulauan, aksesnya agak-agak sulit ya, sehingga kita mau melakukan pengawasan, memberikan jaminan kepada masyarakat yang sampai ke pelosok itu agak sedikit terkendala ya. Jadi itu menjadi kendala-kendala ini seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pelaku usahanya sendiri. Masih banyak pelaku usaha ya karena produknya laku tapi tidak melihat apa produk itu sudah mendapatkan nomor izin edar atau belum. Jadi kita masih menemukan produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan atau tidak ada izin edarnya. Ada juga produk-produk yang mengandung bahan kimia ataupun mengandung bahan berbahaya. Jadi masih ketemu seperti itu. Untuk langkah-langkah mengatasinya mungkin yang selama ini pengalaman Bapak. Untuk mengatasinya kalau internal kita dengan sumber daya yang ada kita optimalkan ya, jadi mungkin salah satu solusinya kalau pergi mengawas mungkin mereka 1 minggu di tempat itu untuk melakukan pengawasan di beberapa fasilitas supaya nanti kalau misalnya nanti ombak besar ya mereka sudah harus memitigasinya dari awal bahwa nanti di bulan-bulan tersebut kami tidak akan melakukan pengawasan, tetapi sarana atau fasilitas yang menjual toko misalnya puskesmas, rumah sakit yang ada di sana itu harus tetap diawasi, sehingga harus dilakukan perencanaan yang baik untuk bisa melakukan pengawasan ke target-target tersebut. Itu yang salah satu yang internal. Kalau yang eksternalnya misalnya kalau terkait yang tadi wilayah kondisi ya kita menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada ya, kondisi yang ada saat ini. Kemudian kepada pelaku usahanya kita banyak memberikan edukasi ya supaya produk-produk yang tidak boleh dijual, nah itu jangan dijual ya. Jadi produk yang sudah kadaluarsa jangan dijual lagi seperti itu. Nah, dalam proses pengawasan ini sejauh apa sih Pak sinergitas BPOM dengan pihak-pihak terkait? Lalu apakah juga masyarakat dilibatkan dalam melakukan pengawasan itu? Oke. Kami ada namanya Bapak Presiden sudah mengeluarkan instruksi ya melalui Impres nomor 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Nah, dari Impres tersebut ada mendelegasikan kepada kedua 12 kementerian lembaga termasuk di dalamnya gubernur dengan bupati wali kota untuk bersinergi dengan Badan POM dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Untuk itu kita di daerah ya melakukan koordinasi baik dengan pemerintah daerah atau instansi terkait ataupun organisasi terkait yang bisa bersinergi dengan kita. Ya, kita melakukan kolaborasi. Misalnya kita melalui untuk mengikat itu biasanya kita ada
tim SK terpadu atau melakukan MOU dengan pemerintah daerah atau organisasi, atau sekarang sudah sampai dengan universitas dan sebagainya, kita melakukan koordinasi. Dan sekarang yang kami lagi latih adalah terkait dengan Sakapom, Saka Pengawas Obat dan Makanan, ini pramuka ya. Jadi kita masuk di gerakan pramuka yang kita ingin memperdayakan masyarakat melalui pramuka, khususnya itu yang tingkat SMA ke atas ya. Jadi umur 18 tahun ke atas itu yang kita gandeng untuk menjadi semacam perpanjangan tangan dari Badan POM seperti itu. Jadi nanti mereka kita latih bagaimana memilih produk obat dan makanan yang benar. Baik, Pak. Nah, terima kasih. Sebenarnya kita mau tanya ini, apakah ada program-program khusus yang tadi Bapak jelaskan itu termasuk dalam program khusus yang sementara dikembangkan ya? Iya, khusus. Ada banyak sih programnya nanti. Dan selain yang tadi Bapak jelaskan bahwa bekerja sama dengan pramuka-pramuka itu, cara kerjanya seperti apa itu, Pak? Ya, kalau pramuka kita melakukannya dengan mereka itu dilatih. Jadi intinya nanti kita ingin mereka itu menjadi pengawas untuk pertama diri mereka sendiri, kemudian dengan teman-temannya, kepada teman-temannya ataupun keluarganya nanti, dan bisa juga ke masyarakat sekitar. Ya, jadi informasi mereka dapatkan bukan untuk mereka genggam sendiri, tapi bisa dibagikan. Terus yang kedua, seandainya mereka pergi ke kios atau ke toko seperti itu, terus mereka melihat ada produk yang masih dijual, padahal sebenarnya produk itu sudah tidak memenuhi ketentuan. Misalnya ada yang kemasannya robek lah, atau sudah kadaluarsa lah, atau kalengnya sudah berkarat, atau kalengnya sudah penyok lah. Nah, mereka bisa menyampaikan kepada pemilik toko bahwa produk ini sudah tidak aman untuk dijual, sehingga harus ditarik. Itu kecil, tetapi itulah yang kita harapkan dari pramuka tadi. Dengan lingkungan sekitarnya tadi, mereka bisa memberikan edukasi. Untuk penerapannya ini, apakah sudah diterapkan di lokasi tertentu atau wilayah menjadi proyek dari program ini? Ya, jadi kita di beberapa provinsi sudah. Kalau saya di Kupang saja sudah melakukannya juga. Kalau di sini kemarin kita baru sampai tahap pelatihan kepada instruktur. Jadi kita melatih instruktur dulu, nanti instruktur itu yang akan melatih para anggota. Nah, anggota itu yang nanti siswa ataupun mahasiswa yang pramuka tadi. Oke. Baik, Pak. Nah, melihat sejauh ini pengawasan BPOM di Maluku, nah ini tren pelanggaran terhadap obat dan makanan ini seperti apa, Pak? Apakah dia naik atau dia menurun? Bagaimana? Ya, jadi ada terbagi ya. Jadi kalau menurun biasanya di pangan. Jadi pangan itu dari tahun ke tahun itu kecenderungannya menurun. Karena dia kebanyakan adalah produk itu semua itu kadaluarsa. Tapi beda dengan kosmetik. Kosmetik itu biasanya yang banyak dijual adalah kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar. Jadi obat tradisional juga. Tapi berdasarkan hasil pengawasan kita, karena kita sudah giat melakukan pengawasan, baik dilakukan masif oleh petugas Balai POM di Ambon ataupun nanti bersama stakeholder. Ya, kemarin kami bersama polisi juga sudah turun. Nah, ini juga kecenderungan itu masih ada. Ya, kecenderungan itu masih ada kalau untuk kosmetik. Ya, karena ini akses sekarang kan sudah sangat mudah ya, baik transportasi darat, transportasi udara, kemudian laut. Kalau darat ke sini dari Jawa susah, tapi nanti laut dengan udara kan sudah baik ya sekarang. Terus tambah lagi dengan adanya teknologi informasi, ya adanya dunia medsos ini, ya mereka bisa beli secara online dan sebagainya. Nah, itu juga menyebabkan banyaknya masuk barang-barang atau produk-produk kosmetik ataupun obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan. Nah, ini juga kita masih dapatkan ya di sini juga ada masih operasi dapat. Ya, ini agak menarik nih Pak, soal membahas soal kosmetik ini kan. Mungkin adakah tips-tips gitu bagi Tribunet bagaimana membedakan kosmetik yang aman
bagi untuk digunakan gitu. Oke. Jadi ini bukan tipsnya umum ya, bukan Iya. kosmetik saja. Jadi dalam melakukan atau para tribunas sebelum membeli produk itu pastikan dulu cek print ya, cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek kadaluarsa. Jadi kalau cek pertama cek kemasan, pastikan produk yang akan dibeli itu kemasan itu masih utuh. Ya. Misalnya kalau ada bungkusan kertas atau bungkusan plastik itu belum robek atau belum berlubang-lubang, masih utuh, sehingga tidak ada kontaminasi dari luar yang masuk ke dalam produk. Jadi kalau robek kan nanti misalnya keripingnya darinya renyah menjadi tidak renyah. Nah itu sudah tidak boleh makan lagi karena itu sudah ada uap air yang masuk dan itu bisa membawa kuman di situ ya, menjadi tidak aman. Terus yang kedua, kalau makanannya itu dalam kemasan kaleng tidak boleh ada karat, kalengnya tidak boleh berkarat, kalengnya tidak boleh kembung, dan yang ketiga kalengnya tidak boleh penyok ya, penyok, karat, kembung, ada 3 ya untuk kaleng. Kemudian yang kedua tadi kan kemasan, kemudian label. Nah label itu harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan POM. Ada persyaratan wajib yang ada di situ yang harus dilengkapi oleh industri. Minimal kalau kosmetik yang biasanya itu yang paling kita temukan adalah nanti bahasanya. Semua produk yang masuk di Indonesia, walaupun itu produk impor, harus ada bahasa Indonesia. Tidak bisa pakai bahasa Korea saja. Ya, karena kita mau menggunakan, tidak mengerti bahasa Korea, masa kita mau menggunakan. Jadi harus ada dalam bahasa Indonesia. Nah, itu satunya. Yang lainnya ada persyaratan nama produk harus jelas, alamat produksinya di mana, atau distributornya atau importirnya ada di mana, beratnya berapa, ya, jumlahnya, kemudian komposisinya apa, itu harus ada, ya, kemudian nomor izin edar dari Badan POM-nya, tanggal kedaluarsanya harus ada, nomor batch-nya harus ada. Itu biasanya persyaratan wajib untuk produk obat dan makanan. Kemudian label habis, yang ketiga izin edar. Nah, semua produk harus ada izin edarnya dari Badan POM tadi ataupun dari Dinas Kesehatan. Nanti izin edar macam-macam. Berarti intinya adalah nanti ada BPOM nomor sekian. Kalau untuk pangan nanti dia ada MD. BPOM MD diikuti 12 digit angka. Kalau kosmetik nanti BPOM NA nanti ada 11 digit angka. Kalau obat tradisional BPOM TR 9 digit angka, ataupun nanti kalau dia ada luar negeri ada TI dan sebagainya. Itu harus ada jelas. Kemudian berikutnya kedaluarsa. Nanti harus dipastikan bahwa produk yang akan dikonsumsi itu belum kedaluarsa. Jadi tata cara penulisan itu ada 3 ya secara umum. Yang pertama adalah kalau di pangan dia biasa menggunakan baik digunakan sebelum. Ya, jadi misalnya baik digunakan sebelum, hari ini kita tanggal 12 ya. 12 Oktober. Tapi kalau baik digunakan sebelum 12 Oktober kita harus makan terakhir tanggal 11. Ya, itu kalau dia tulis baik digunakan sebelum. Yang kedua, dia biasanya menulis juga expire ya, expire date. Nah, itu expire date misalnya 12 Oktober berarti terakhir makan tanggal 12. Jadi beda dengan yang tadi kalau pangan. Ya, kalau pangan tuh dia baik digunakan sebelum. Selain pangan dia biasanya expire date atau kadaluarsa. Seperti itu. Kemudian ada juga yang dia hanya tulis bulan. Misalnya Oktober 2023 kadaluarsanya. Yaitu kalau dia tulis expire itu berarti sampai 31 Oktober. Tetapi kalau dia tulis baik digunakan sebelum Oktober berarti harus September terakhir makan. Nah, itu penulisan membaca expire-nya. Tapi ada juga produk-produk luar negeri dia tidak menuliskan tanggal kedaluarsanya atau expire-nya. Tapi dia menuliskan tanggal produksinya. Jadi produksi misalnya Agustus 2022. Tapi nanti dia akan menambahkan tulisan baik digunakan dalam waktu 2 tahun. Nah, kita harus membaca itu. Jadi 2022 tadi itu bukan tanggal kedaluarsa tapi tanggal produksi.
Berarti harus kedaluarsanya Agustus 2024. Nah, itu juga masyarakat juga harus edukasi itu. Paham. Iya, betul. Itu sudah. Kemudian Itu cek kliknya. klik gitu. Ya. Itu yang kedua, kita juga sudah ada sekarang ada namanya cek depo mobile. Jadi nanti masyarakat bisa mengecek sebelum ini. Jadi misalnya kalau ada produk di sini, kalau ada BPOM-nya nanti dia sudah ada barcode-nya di sini. Jadi kita menggunakan BPOM mobile, kita tinggal scan barcode-nya, kita akan dapatkan bahwa produk itu legal atau tidak. Nanti identitas produk akan muncul. Kalau nanti dia tidak ada, kemungkinan produknya palsu. Nanti dia ada autentifikasinya di situ, autentiknya. Jadi masyarakat bisa langsung Bisa. mengecek langsung. Iya, langsung mengecek. Menggunakan Ini gadget. menggunakan ini, kita contohnya ada nih. Di BPOM mobile. Itu bisa di-download di mana? Ini di Play Store. Oh, bisa di-download di Depo Depo Mobile. Mobile. Di BPOM mobile itu bisa berkonsultasi juga bisa di situ, bisa melaporkan produk yang ditemukan misalnya toko ini ditemukan menjual produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan, bisa dilaporkan di situ. Jadi nanti bisa kita membuka jaringan seluas-luasnya untuk bisa diakses oleh masyarakat untuk bisa memberikan laporan atau mendapatkan informasi yang baik tentang masyarakat. Cek yang berikut. Cek BPOM, satu lagi cek BPOM ada kelemahannya, bisa juga tapi ada kelemahannya, tapi dia tidak sebagus ini autentifikasi ini. Kalau misalnya produk itu memalsukan nomor izin edar, dia cuma klik nomor izin edarnya, ya itu masih bisa ketemu bahwa itu produknya ilegal. Padahal sebenarnya tidak. Nah, biasanya kalau sudah ditemukan adanya pelanggaran, lalu tindak lanjutnya seperti apa itu, Pak? Ya, kita ada beberapa tindakan yang kita lakukan bertahap. Jadi yang pertama, misalnya pada saat kita melakukan, kita temukan bahwa produk sarada ini bermasalah, jadi kita memberikan peringatan, sekaligus pembinaan bisa, kemudian peringatan. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau peringatannya tidak dikasih pemeriksaan masih ditemukan, ini kita peringatan keras. Nanti kalau peringatan kerasnya masih tidak digubris, nanti kita usulkan untuk penutupan sementara kegiatan PSK. Misalnya opotik itu bisa ditutup sementara. Nanti kalau ini untuk sarana ya, penutupan sementara kegiatan. Kemudian kalau masih bermasalah juga, dan nanti ada dua penutupan permanen. Yang kedua adalah kita melakukan pro justisia. Jadi kita proses secara hukum. Kemudian terhadap produk yang bermasalah, nanti kita yang pertama tindakan perbaikan dulu, memberikan peringatan. Nah, kalau tidak masih tidak digubris, dan yang terakhir adalah kita mencabut nomor izin edar. Kalau cabut nomor izin edar, dia tidak bisa menjual lagi karena tidak ada izin. Berarti produk yang sudah beredar itu semua ditarik. Ya, harus ditarik. Kalau satu produk itu bermasalah, industrinya atau pabriknya harus menarik semua produk yang ada, kecuali dia mencantumkan nomor batch tertentu. Misalnya hari ini dia produksi batch A, kode A, besok kode B. Kalau bermasalah kode A, berarti dia hanya bisa menarik kode A saja. Tetapi kalau dia tidak menulis itu batch-batchnya atau kode, berarti semua akan ditarik. Nah, ini tadi kita membahas itu kan pengawasan secara langsung. Tadi Pak menyinggung sedikit soal masyarakat yang berbelanja online. Nah, ini sekarang kan marak Lagi seru, rame. toko-toko online ini, Pak. Penjualannya kan juga, apakah itu juga dikontrol, diawasi oleh BPOM atau bagaimana? Iya, jadi kita juga melakukan pengawasan secara online melalui media online, baik melalui media sosial ataupun melalui e-commerce atau melalui e-commerce apakah Tokopedia atau Fitur Tamiya. Nah, kalau kita mendapatkan temuan, dan ini sekarang ini kosmetik paling banyak melalui online. Nah, jadi biasanya kita temukan itu kita tidak bisa melakukan atau menindaklanjutinya secara langsung. Ya, jadi kalau dia nanti produknya ada misalnya dari Jawa misalnya ya, jadi biasanya kita kerjasama dengan Kominfo, Kementerian Kominfo atau IDEA. IDEA itu Indonesian E-Commerce Association. Jadi asosiasi yang menaungi e-commerce tersebut.
Nah, itu mereka yang akan men-take down. Jadi kami melaporkan bahwa akun ini menjual barang yang atau produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan yang berbahaya untuk masyarakat. Nah, kita melaporkan ke mereka untuk mereka take down, suruh hapus dari e-commerce dari delivery itunya ya. Tapi masalahnya adalah satu yang dihapus 1.000 bisa muncul lagi. Nah, itu ya masalahnya di situ. Nah, itu kalau keberadaannya saya tidak tahu kalau dia sudah masuk di e-commerce ya. Tetapi ada satu lagi, kalau yang lokal biasanya kita bisa dapatkan melalui media sosial dan sebagainya. Itu nanti kita menyampaikan, kita bisa mengejar. Karena kami ada namanya istilahnya patrol cyber. Jadi melakukan pengawasan secara online. Itu kita juga melakukan. Nah, kemarin juga kita dapatkan yang di Ambon, kota Ambon sendiri, mereka ada penjual yang online yang kita dapatkan mereka menjual produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan. Ada temuan-temuan. Ada. Iya, Pak. Sama-sama dengan kita dalam acara Tribun Ambon Podcast ini. Jika ada pertanyaan ataupun mau menyampaikan apa untuk Pak Kepala BPOM kita, bisa sampaikan lewat kolom komentar. Ya Pak, nah ke depan ini apa yang akan direncanakan terkhususnya mengenai dengan fungsi-fungsi pengawasan dan pemberdayaan? Oke. Kita di awal sudah kegiatan yang kami lakukan, pengawasan, pendampingan secara masif sudah kita lakukan. Tetapi kan wilayah kita cukup luas, modus operandi di lapangan pelaku usaha juga banyak, sehingga kita tidak bisa melaksanakan secara sendiri. Secara masif, secara mandiri, sesuai tugas dan fungsi kita tetap lakukan, laksanakan pengawasan. Tapi ya nanti kita akan lebih banyak melibatkan ya tadi kolaborator. Jadi kita bersinergi dengan berbagai elemen ya, apakah itu pemerintah daerah ataupun organisasi maupun masyarakat lainnya. Ada beberapa yang sudah kita lakukan, misalnya ada kegiatan sampai ke desa ya, misalnya desa pangan aman. Nah, desa pangan aman ini kita memberikan pelatihan kepada kader-kader yang ada di desa. Jadi biasanya komunitas di desa, supaya nanti mereka bisa memahami terkait dengan baik pengawasan, terkait UMKM, produknya harus terdaftar, kemudian melatih, kemudian juga mereka juga dibimbing sampai ke komunitas rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga itu bagaimana cara misalnya mengolah produk pangan yang benar ya, karena kalau mengolahnya tidak benar itu bisa berdampak juga pada penyakit atau kesehatan. Biasanya kalau terjadi